Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam liyazdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Netizen, pencinta kebaikan, shaimin wa shaimat di mana saja berada. Saat ini kita berada di 10 hari ketiga, bahkan hampir selesai kita semua menjalani ibadah mulia Ramadan. Namun ketika kita sudah berada di penghujung seperti ini, tentunya kita jangan lupa ada sesuatu yang dapat memuluskan dan membersihkan pahala puasa kita, itu dengan menjalankan ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu membayar zakat. Zakat ada yang disebut dengan zakat fitrah yang kita kerjakan setelah kita menjalankan ibadah puasa. Ini dikeluarkan bagi kaum mukminin wal mukminat, baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yang masih hidup sebelum sholat Idul Fitri dikumandangkan, maka wajib dikeluarkan yang namanya zakat fitrah. Jenis zakat yang kedua yaitu zakat mal, di mana fungsi daripada zakat mal adalah ibadah zakat yang kita kerjakan yang bertujuan agar kita mampu menjaga, melanggengkan harta yang kita miliki. Dengan tentunya persyaratan zakat mal itu sebagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, syarat zakat itu harus ada haul dan nisab. Zakat yang kita keluarkan 2,5% dari harta kita, ini hakikatnya merupakan salah satu cara yang dapat menjaga dan memelihara harta yang kita miliki selama ini. Kalau kita tidak memiliki pemahaman tentang ini, tentunya ada yang berpendapat bahwa harta kalau ingin langgeng, kalau ingin aman, tentunya disimpan di satu tempat-tempat yang terpelihara. Padahal menurut konsep ajaran agama yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, agar harta kita ini langgeng, kekal, terpelihara, kata Rasul adalah hasinu amwalakum bizakah. Peliharalah hartamu itu dengan dizakatkan. Agar kita setelah memiliki harta yang sudah terkumpul selama 1 tahun, itu haul namanya, dan kalau sudah memiliki syarat nisabnya kurang lebih 85 gram emas, maka kita wajib kita keluarkan 2,5%. Untuk siapa? Untuk 8 asnaf yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi cara menjaga harta kita itu dengan kita bayar zakatnya. Zakat bisa berfungsi sebagai satu, pembersih dari harta yang kita miliki. Yang kedua, zakat berfungsi sebagai penambah dari rejeki kita yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut dalam ajaran Rasulullah yaitu min haitsu la yahtasib, yang datangnya arahnya tidak kita sangka dan kita tidak duga. Itulah fungsi zakat, pembersih dan penarik atau juga pembawa rejeki yang akan datang kepada diri kita. Untuk itu, bagi kita yang sudah memiliki harta zakat, harta benda yang sudah sesuai dengan aturan tadi, haul dan nisab, maka kita harus keluarkan itu dengan penuh kerelaan dan kehusuan, dengan harap berkah dan ridha Allah untuk kita berikan kepada 8 asnaf, 8 golongan itu. Netizen, para pencinta kebaikan, shaimin wa shaimat di mana saja berada. Ketika turun perintah zakat ini, dulu Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabatnya untuk menjalankan ibadah yang namanya zakat. Kemudian beralih kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq, sampai di dalam Khalifah Abu Bakar Siddiq ini
orang yang enggan berzakat itu sampai diperangi oleh khalifah dan pemimpin Islam ketika itu. Terbukti ada salah satu seorang sahabat bernama Tha'labah bin Hatib. Penghujung dari cerita ini, beliau zakatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Apa sih yang menyebabkan Tha'labah ketika itu ditolak zakatnya oleh Allah? Satu ketika Tha'labah ini seorang sahabat yang rajin ibadahnya. Bahkan ketika dikumandangkannya sholat berjamaah di masjid bersama Rasul, Tha'labah termasuk sahabat yang tidak pernah ketinggalan, selalu ikut berjamaah. Bahkan lebih dahulu dia datang, bahkan mengisi saf-saf yang pertama. Satu ketika Tha'labah ini dilihat oleh Rasul, kok mulai terlambat terus datangnya, beda dengan sebelum-sebelumnya. Akhirnya Rasulullah tegur Tha'labah, "Wahai Tha'labah, kenapa engkau sekarang jadi seperti ini, berbeda dengan tahun sebelumnya? Ketika itu engkau rajin, tapi sekarang kok telat-telat terus, bahkan lambat seperti ini." Akhirnya Tha'labah menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa saya adalah seseorang yang amat sangat miskin. Saya hanya memiliki satu sarung, dan itu pun kami kerjakan secara bergantian dengan istri saya. Jadi kalau selama ini saya kadang telat datang ke masjid untuk sholat, ya memang karena kami melakukan sholat ini bergantian. Bahkan ketika kami habis sholat segera buru-buru pulang, karena memang istri sudah menunggu untuk aplusan ganti untuk memakai sarung ini. Jadi itulah permasalahannya Rasulullah." Oh, seperti itu kata Rasul. Akhirnya pada suatu ketika Rasulullah bertemu lagi dengan Tha'labah bin Hatib ini, Tha'labah minta didoakan oleh Rasulullah agar dia memiliki harta yang diberkahi Allah. Apa kata Rasul? Harta sedikit disyukuri itu akan lebih baik dibanding banyak nggak pandai bersyukur. Itu nasihat kedua. Kemudian Rasulullah bertemu lagi Tha'labah minta didoakan. "Ya Rasulullah, doakanlah saya agar saya memiliki harta seperti orang-orang." "Ya Rasulullah." Sampai ketiga kali Tha'labah bertemu dengan Rasul lalu minta doa lagi, "Ya Rasulullah, doakan kami agar Allah memberkahi rezeki kami dan beri rezeki yang baik untuk saya bisa memiliki harta seperti orang-orang." Akhirnya Rasulullah doakan, "Ya Allah, berkahilah Tha'labah, semoga mendapatkan rezeki yang baik ke depannya." Bahkan Rasulullah memberikan 2 ekor kambing. Kambing jantan dan kambing betina. Lalu dirawatlah oleh Tha'labah. Karena didoakan oleh Rasul, maka kambing ini beranak pinak. Dari 4 pasang, kemudian 6 pasang, 8 pasang, beranak terus. Sampai tersiar bahwa Tha'labah seorang saudagar yang banyak hasil ternakannya, yaitu kambing. Nah, dengan akhirnya Tha'labah repot mengurus hartanya itu, sehingga yang tadinya rajin ibadah, Tha'labah udah semakin malas-malasan. Akhirnya turunlah perintah zakat, sahabat diperintahkan oleh Rasul untuk meminta zakatnya kepada Tha'labah. Tha'labah langsung jawab, "Ada urusan apa? Loh, harta ini saya ngurus dan punya saya, nggak ada hak untuk saya berikan kepada orang lain." Nah itu. Akhirnya diminta lagi nggak beri juga, minta lagi yang beri juga. Ketika zaman Abu Bakar Siddiq diminta juga nggak beri juga. Kemudian pada khalifah berikutnya baru Tha'labah sadar. Dia akhirnya ingin memberikan zakatnya. Waktu itu memang sudah ditolak karena udah waktunya udah lewat oleh Rasul. Namun ketika zaman sahabat, Tha'labah diminta zakatnya, lalu dia memberi, dan Tha'labah ingin menjakatkan sebagaimana aturan yang sudah diatur oleh agama dan syariat Islam. Akhirnya kata para sahabat, "Rasul aja dulu pernah menolak zakat engkau karena udah kelewat batas. Sekarang bagaimana kami akan menerima?" Akhirnya ditolaklah itu. Karena memang sudah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Tha'labah tanpa disadari peternakannya tuh merosot. Jumlah kambing yang tadi banyak berkurang dan akhirnya Tha'labah kembali menjadi miskin lagi. Itulah yang dapat kita petik dari cerita ini,
janganlah kita seperti Sa'labah yang ketika berzakat karena sudah lewat batas dan sudah melampaui batas dan akhirnya zakatnya dia berikan, itu pun ditolak oleh Allah. Sadarilah bahwa apapun yang kita punya kaitannya tentang harta, ini semua sumbernya dari Allah. Kata Allah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja yang ada di dalam dirimu tentang nikmat, kata Allah, dari akulah sumbernya. Oleh karena itu, cara yang baik untuk melanggengkan harta, rezeki, mari sama-sama sebelum kita berakhir menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita persiapkan untuk membayar zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Karena keduanya akan menjadikan rezeki kita semakin berkah dan melimpah tentunya, baik pahala maupun rezeki yang akan didatangkan Allah untuk kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu mendengar titah dan dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah ibadah zakat. Semoga bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semakin berkualitas nilai pahalanya. Dan setelah ibadah puasa, semoga kita semakin mendapatkan keberkahan harta dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.